Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ropal Torres SEMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu yang berjudul anggaran kas. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama Susana Saputri, yang kedua Yuda Ersita, yang ketiga Santi Sartika, yang keempat Sapik Romadoni, yaitu saya sendiri, yang kelima Febri Wahyudi, yang keenam Riki Apriando, yang ketujuh Niken Ayu Delayani, yang kedelapan Ade Irma Suryani, dan yang kesembilan yaitu Chandrawasih. Baiklah, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Susana Saputri. Baiklah, saya Susana Saputri, NIM 2012-22018. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kas. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap saat dibutuhkan. Karena itu, kas mencakup semua alat pembayaran yang dimiliki perusahaan yang disimpan di dalam perusahaan maupun di bank dan siap dipergunakan. 2. Mengapa anggaran kas penting? Karena 1. Kekurangan uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas operasi dan investasi. Kedua, kelebihan uang pada suatu saat melebihi kebutuhan perusahaan menyebabkan terlalu banyaknya uang yang menganggur. Padahal seharusnya uang tersebut dapat dikelola secara lebih optimal untuk kepentingan perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Susan, yaitu penting bagi perusahaan memiliki kas. 1. Jumlah yang tepat. 2. Waktu yang tepat. Selanjutnya, pengertian anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Tujuan penyusunan anggaran kas. Jadi pada dasarnya, tujuan dibuat anggaran kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang taksiran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Beberapa pertanyaan penting dalam penyusunan anggaran kas. 1. Dari mana datangnya uang kas selama periode tersebut dan berapa besarnya? 2. Berapakah uang kas yang dipergunakan selama periode tersebut dan untuk apa? 3. Berapakah perubahan di dalam saldo kas selama periode tersebut? Baiklah, materi berikutnya akan diteruskan oleh Yuda Ersita. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman saya. Sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Rencana perusahaan yang berupa antisipasi tentang berbagai aktivitas yang memerlukan uang dalam jumlah dan waktu yang diperkirakan serta antisipasi tentang berbagai penerimaan uang dalam jumlah dan waktu yang diperkirakan tersebut harus sekaligus menunjukkan sumber-sumber penggunaan dan sumber-sumber penerimaan kas tersebut. Next. Nah, jadi setiap sumber penerimaan kas harus dapat dibuat taksirannya tentang berapa banyak uang yang akan diperoleh dari setiap sumber tersebut dan kapan uang tersebut akan diterima. Setiap sumber pengeluaran juga harus dapat dibuat taksirannya tentang berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut dan kapan uang tersebut dibutuhkan. Oke, baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah, perkenalkan saya Sapik Romadoni akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu yang berikutnya materi format anggaran kas. Saldo kas awal periode. Penerimaan kas. Penerimaan kas terdiri atas aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas keuangan. Penerimaan kas total. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas terdiri atas aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas keuangan. Pengeluaran kas total.
Saldo kas akhir periode. Kelompok sumber aliran kas. Kelompok sumber aliran kas terdiri atas yang pertama yaitu aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang terakhir yaitu aktivitas keuangan. Baiklah teman-teman, saya Febri Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian, obligasi atau saham perusahaan lain dan sebagainya. Selanjutnya, aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Misalnya, penerbitan surat utang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, penyebaran dividen, pelunasan hutang, dan sebagainya. Baiklah, mungkin penjelasan saya sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Ricky Apriando. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Apriando. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Febri Wahyudi. Saya akan menjelaskan slide ke-15 dan ke-16. Di sini slide ke-15 yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lain, dan sebagainya. Selanjutnya adalah slide ke-16 yaitu aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Misalnya penerbitan surat hutang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunas hutang, dan sebagainya. Itu saja penjelasan dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Niken. Baiklah, perkenalkan, nama saya Niken Ayudayani, NIM 2012-2027. Di sini saya akan membahas tentang aktivitas operasional. Aktivitas operasional memiliki dua bagian, yaitu penerima kas dan pengeluaran kas. Penerima kas adalah penjualan produk, pendapatan lain-lain, dan penerima piutang. Sedangkan pengeluaran kas adalah pembelian bahan atau produk, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan pembayaran lainnya. Selanjutnya, aktivitas investasi memiliki dua bagian, yaitu penerima kas dan pengeluaran kas. Penerima kas, penjualan kendaraan, penjualan gedung, penjualan tanah, penjualan aktivitas lainnya. Sedangkan pengeluaran kas, yaitu pembelian kendaraan, pembelian gedung, pembelian tanah, pembelian peralatan, pembelian mesin, dan pembelian surat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandrawasi akan melanjutkan materi teman kita tadi tentang aktivitas investasi. Sekarang saya akan melanjutkan materi aktivitas keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Chandrawasi, NIM 201-22030. Aktivitas keuangan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu penerimaan kas dan pengeluaran kas, di mana penerimaan kas memiliki 4 item. Yang pertama itu penerbit saham, yang kedua itu penerbitan obligasi, yang ketiga penerbitan promise, yang keempat kredit bank. Bila kita ketahui maksud dari penerbit saham di sini, dapat disimpulkan salah satunya cara perusahaan yang dilakukan agar mendapatkan dana atau modal untuk pengembangan bisnis jangka panjang. Itu pengertian saham, teman-teman. Nah, sedangkan penerbitan obligasi dapat diartikan bahwa si peminjam atau bunga pinjaman yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Itu pengertian obligasi. Sedangkan penerbit promise, bila kita ketahui bahwa promise itu surat sanggup
sanggup bayar, di mana masuk di sini sanggup bayar itu berisi janji secara rinci. Nah, itu tentang promise. Sedang kredit bank, maksud dari kredit bank di sini dapat disimpulkan penyediaan uang yang disepakati pinjam meminjam antara bank dan pihak lain. Nah, itu adalah tentang 4 item tentang penerima kas. Untuk selanjutnya itu tentang pengeluaran. Jadi tadi ada penerimaan kas, sekarang pengeluaran kas. Di mana pengeluaran kas ini terbagi menjadi 5 item. Yang pertama itu pembayaran dividen, yang kedua itu pembayaran bunga, yang ketiga itu pelunasan obligasi, yang keempat itu pelunasan promise, yang kelima itu pelunasan hutang banking. Nah, bila kita ketahui maksud dari pembayaran dividen, di sini dapat dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan untuk membagikan suatu keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan kepada para pemegang dan berdasarkan jumlah saham masing-masing investor. Itu pembayaran dividen, teman-teman. Yang kedua itu pembayaran bunga. Dapat dijelaskan atau disimpulkan persentase atau pembayaran dilakukan untuk yang dibebankan kepada Anda untuk mendapatkan suatu pinjaman. Itu bunga, pengertian bunga, teman-teman. Nah, berarti pembayaran itu bunga itu untuk membayarkan bunga atau sisa-sisa bunga tersebut dibayar secara. Yang ketiga itu pelunasan obligasi. Maksud dari obligasi di sini dapat disimpulkan dan pembayaran dana atau yang dilakukan untuk melunasi obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Itu pelunasan obligasi. Jadi pelunasan obligasi itu menyangkut hal-hal yang tentang cadangan dana. Nah, itulah obligasi. Yang untuk selanjutnya itu keempat itu pelunasan promise. Nah, dari hasil dari yang saya cari, promise di sini itu suatu perusahaan atau dapat disimpulkan pelunasan promise itu pembayaran surat sanggup bayar. Jadi promise itu menjalankan surat sanggup yang dibuku dalam bentuk surat yang tertulis. Nah, itu tentang promise yang sanggup siap membayar pelunasan utang yang dipinjam. Sedang yang kelima itu pelunasan hutang bank. Jadi masuk pelunasan bank hutang itu pembayaran dilakukan untuk melunas hutang-hutang yang pernah dipinjam di bank, sehingga hutang yang dipinjam dapat dilunaskan. Itu baik teman-teman, itulah materi dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.